dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat serta semua pendengar radio Darussalam 106.7 FM dimanapun antum sekalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita begitu banyak karunia dan nikmat sehingga kita masih mampu untuk melaksanakan aktivitas yang bermanfaat baik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Asyru Mujibat Lin Najah, 10 jalan keselamatan, yang mana kita telah ambil 2 jalan dari 10 jalan yang beliau sampaikan. InsyaAllah pada siang hari ini kita akan membahas jalan yang ketiga yang dapat membawa kepada keselamatan. Beliau mengatakan al-mujibatu as-salisu, jalan yang ketiga khasyatullahi azza wa jalla wa taqwahu. Jalan ketiga dari jalan-jalan keselamatan yang dapat kita tempuh dan kita perjuangkan adalah hendaklah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takwa kepadanya. Hendaklah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takwa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun. Yang artinya, wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya, wa yakhshallaha, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan dia juga bertakwa kepada Allah, faulaika, maka mereka itulah humul faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini
3 syarat agar kita mendapatkan kemenangan, agar kita mendapatkan keselamatan. Kata Allah Subhanahu wa taala yang pertama, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa yakhsyallaha, takut kepada Allah. Dan yang ketiga, wa yattaqihi, dan bertakwa kepadanya. Apabila kita mampu menerapkan 3 ini, taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah, dan selalu berupaya untuk menghadirkan takwa, maka kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang selamat. Kemudian Syekh mengatakan, fadzakarallahu azza wa jalla fi hadhil ayat umuran la yahsulul fawzu wala najatu walal falahu illa biha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini 3 perkara yang mana seseorang tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah selamat, dan tidak akan pernah beruntung kecuali dengan melaksanakan 3 perkara ini. Yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita taat kepada Allah, konsekuensi kita taat kepada Allah adalah kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengaku bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak taat kepada Rasul, maka cintanya kepada Allah adalah cinta yang palsu, cinta yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, jika kalian memang benar-benar mencintai Allah, ikutilah Muhammad, ikutilah aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka taat kepada Allah harus dibuktikan dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita wujudkan dengan 4 perkara. Yang pertama, kita membenarkan semua hadis, semua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa sedikit pun ada keraguan kalau memang seandainya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, walaupun secara zahir mungkin bertentangan dengan akal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasul pilihan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, yang Allah Subhanahu wa taala pilih beliau untuk menerima kabar-kabar yang mungkin tidak diterima oleh yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib yang mungkin kita tidak mampu mencerna dengan akal kita, maka kita tidak ada pilihan. Kalau kita memang taat kepada Rasul, kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Dan yang kedua dari konsekuensi kita taat kepada Rasul adalah kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku akan pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat pun heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang tidak mau masuk surga? Harusnya orang yang berakal, orang yang memiliki pemikiran yang sehat, pasti tujuannya masuk surga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat pun bertanya, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani, namun siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat dengan perintahku, menyelisihi perintahku, bahkan menghina, mencemooh, merendahkan perintahku, faqad aba, maka mereka lah orang yang tidak mau masuk surga.
Yang ketiga, dari konsekuensi kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita menjauhi semua larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun larangan tersebut mungkin merupakan perkara yang sangat kita inginkan dan kita idam-idamkan, namun ketika Allah dan Rasulnya mengatakan itu adalah perkara yang haram, ketika kita mengaku bahwasanya kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun meninggalkan perkara tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang artinya, apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, maka terimalah, dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, peringatkan, maka tinggalkanlah ia. Dan ini bukti kita, konsekuensi kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai mereka mencintai aku melebihi cintanya kepada bapaknya, kepada anak-anaknya, dan dari semua manusia seluruhnya. Maka datanglah Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lebih mencintai dirimu di atas segalanya kecuali atas diriku sendiri." Jadi urutannya, aku lebih mencintai diriku, kemudian aku mencintai dirimu ya Rasulullah. Maksudnya, kalau seandainya ada bahaya yang akan menyergap, aku akan menyelamatkan diriku, kemudian aku akan menyelamatkan dirimu yang kedua. Apakah bukti cinta seperti itu sudah benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, bukan seperti itu yang aku maksud wahai Umar. Bahkan sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar pun langsung mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kalau seandainya ada bahaya, maka aku akan menyelamatkan dirimu dulu, baru aku berpikir tentang diriku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar, baru sekarang cintamu benar." Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun pertanyaannya, kita sekarang tidak dapat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kita pun tidak dapat membuktikan cinta kita dengan kita menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu daripada diri kita sendiri. Toh juga kita tidak berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para sahabat yang mana mereka berada di medan pertempuran, sebagaimana yang dikisahkan ketika perang Uhud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terdesak, para sahabat menjadi benteng. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi pada diri mereka. Mereka lebih mementingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah mereka mati, karena mati di medan pertempuran itulah cita-cita mereka. Namun yang menjadi tujuan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap hidup dan selamat. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah di dalam gua yang sempit, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy itu pun berada di mulut gua. Kalau seandainya orang-orang tersebut melihat ke arah kaki mereka, pasti mereka melihat Nabi dan Abu Bakar. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pun takut, khawatir, bahkan dia menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada dua orang, Allah yang ketiganya? Apakah engkau masih khawatir dan takut?" Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah kalian takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Pertanyaannya, apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu takut atas dirinya sendiri? Takut dia akan ditangkap dan dibunuh, diadili oleh orang-orang Quraisy? Jawabannya tidak. Yang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu takutkan, bahwasanya orang Quraisy tersebut melihat ke bawah, terlihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam
maka Rasul pun akan mendapatkan kemudaratan dan bahaya. Itu yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dalam kisah yang lain, seorang ibu menyiapkan 3 anaknya untuk ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu tersebut mempersiapkan 1, 2, 3 anaknya, dan dia pesankan kepada anaknya untuk berperang dengan gagah berani, tanpa ada rasa takut dan gentar. Maka terjadilah pertempuran dahsyat. Ketika pulang, pasukan kaum muslimin pulang dan tiba di kota Madinah, yang pertama kali ditanya oleh sang ibu tersebut bukan anak pertamanya, bukan anak keduanya, bukan anak ketiganya. Yang dia cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Dia tidak peduli dengan anaknya. Yang pertama kali yang ada dalam pikirannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cara para sahabat membuktikan cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasul sudah tidak ada lagi di hadapan kita? Jawabannya adalah dengan kita mengagungkan sunnahnya, kita membela sunnahnya, kita tidak takut dicela oleh orang yang mencela ketika kita mengamalkan sunnah, ketika kita hidup di bawah naungan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dicemooh oleh semua orang, walaupun kita diasingkan oleh semua orang, kita tetap tegar menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada kecintaan kepada diri kita sendiri. Kita tidak peduli bahwasannya diri kita dihinakan, diintimidasi, dikucilkan. Kita tidak peduli. Yang penting sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita laksanakan, dapat kita terapkan, dapat kita sebarkan, dan dapat kita hidupkan di tengah masyarakat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang keempat dari konsekuensi kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak beribadah kecuali atas petunjuk beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada diutus kecuali untuk membawa syariat. Tidak ada satupun jalan yang dapat mengantarkan kita menuju surga kecuali telah Rasul sallallahu alaihi wasallam terangkan. Dan tidak ada satupun jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka kecuali telah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kita. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat. Di antara para sahabat yang memahaminya adalah Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, salah satu dari para sahabat yang sangat pandai dan menguasai tafsir Al-Quran. Karena di kalangan sahabat minimal ada 3 sahabat yang sangat terkenal sebagai penafsir Al-Quran. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Mas'ud, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah ibnu Abbas. Mereka bertiga adalah para sahabat yang memahami tafsir Al-Quran. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita? Beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja petunjuk Rasul, jangan kalian mengada-ngadakan perkara yang baru, karena sesungguhnya kalian telah dicukupkan dengan Rasul. Bahkan sebagai bukti, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita segala perkara, termasuk dalam hal ibadah. Adalah ketika haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji bersama 10.000 lebih kaum muslimin di tahun 10 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang hadir, lebih dari 10.000 sahabat yang hadir. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dan bertanya, hal ballaghtu, apakah aku telah sampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadaku? Maka para sahabat pun kompak dan serempak mengatakan, bala qad ballaghta wa addaita. Tentu wahai Rasul, engkau telah sampaikan semuanya, engkau telah tunaikan amanah tersebut. Maka ketika para sahabat telah memahami tidak ada satupun petunjuk yang dapat mengantarkan kepada surga kecuali telah Rasul jelaskan,
tidak ada satupun perkara yang dapat menjerumuskan kepada dosa dan maksiat kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan, maka mereka mengakui bahwasanya semua telah dijelaskan. Mendengar jawaban para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma syhad, yang artinya ya Allah, saksikan ucapan mereka bahwasanya aku telah sampaikan semua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diangkat menjadi Rasul, beliau memiliki beban, beliau memiliki tugas, beliau memiliki misi untuk menyampaikan semua amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di pundak beliau. Maka ketika beliau wafat, beliau bertanya, sebelum beliau wafat beliau bertanya, apakah semua telah aku jelaskan? Karena kalau sampai ada yang belum disampaikan, berarti Rasul belum melaksanakan amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada yang disembunyikan, dan ini merupakan hal yang tidak pantas, tidak boleh. Seorang nabi harus menyabarkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berani mengamalkan satu amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah contohkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah tetapkan, namun kita dengan berani mengamalkan perkara tersebut dalam ibadah, baik dalam ibadah ataupun dalam keyakinan, dan kita mengatakan dengan dalih hal itu baik, hal itu juga bagus, hal itu juga dapat meramaikan masjid, hal itu juga dapat mengingat sejarah-sejarah Islam. Dengan alasan seperti itu, maka kita baik secara sadar ataupun tanpa kita sadari, kita telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat, tidak menyampaikan semua syariat. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, demikian juga Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan faman za'ama man istahsana faqad syara'a, kata Imam Syafi'i, siapa yang menganggap baik satu urusan yang tidak pernah ditonjolkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah membuat syariat baru. Wa man syara'a faqad za'ama anna Muhammad khana risalah. Siapa yang membuat syariat baru, perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati amanah. Jadi perkara yang baru dalam agama itu bukan masalah sepele, dengan berdalih yang penting niatnya, yang penting bagus, yang penting dapat meramaikan masjid, itu tidak bisa menjadi dalil. Karena barang siapa yang menganggap ada perkara yang baru yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lakukan itu sebagai syariat, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat, belum menyampaikan semua amanah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi hal yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat An-Nur ayat 52 agar kita bisa selamat adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua yang dijelaskan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah takwa kepadanya. Kemudian berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, wa amma khasyatullahi, adapun rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaha tu'tabaru asasan 'aziman lin najah. Takut kepada Allah merupakan pondasi yang paling agung agar kita bisa selamat yaumul qiyamah, di hari kiamat kelak. Waqad wasafallahu tabaraka wa ta'ala ahlan najati wal imani bi annahum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang yang selamat dan orang-orang yang beriman bahwasannya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57, wa min khasyati rabbihim musyfiqun, dan dari rasa takut kepada Tuhannya mereka betul-betul khawatir dan cemas. Mereka betul-betul takut. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sifati mereka di dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim
ayatuhu zadatuhum imana. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka penuh ketakutan. Wa dzalika anna khasyatallahi, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tasukul insana ila tarkil qaba'ih, akan membimbing manusia untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Wa fi'lit ta'at, dan akan membimbing manusia untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wal iqbali 'alal ibadat, dan rasa takut kepada Allah akan menjadikan manusia dengan kerelaan, dengan lapang dada menerima semua ibadah yang dibebankan kepadanya, karena dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila seseorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa berat untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Mereka juga tidak memiliki beban ketika mereka berani meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Mereka pun merasa berat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki rasa takut. Maka rasa takut kepada Allah ini menjadi pondasi paling besar, pondasi yang paling agung agar kita dapat selamat. Karena dengan rasa takut kepada Allah, kita akan berhati-hati. Kita tidak akan mudah dan menganggap sepele suatu perkara, karena bisa jadi perkara itu adalah perkara yang terlarang. Apabila kita melaksanakannya, kita akan diazab dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun dengan ketaatan menjadi lebih bersemangat, karena kita tahu apabila kita tidak bersemangat, kita menelantarkan perintah Allah dan ibadah-ibadah kepadanya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, walihada yaqulu Al-Hasan Al-Basri, oleh karena itu seorang ulama besar Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan, sesungguhnya orang beriman itu menggabungkan ihsan dan kasih sayang. Maksudnya ihsan tersebut adalah perbuatan baik. Orang beriman itu menggabungkan antara berbuat baik dan belas kasih, kasihan, belas kasih, itu syafaqah. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah kita beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita sedang melihat Allah. Namun apabila kita tidak mampu, maka yakinlah Allah sedang melihat kita. Itu makna ihsan. Sehingga orang yang berbuat baik, tidak ada bedanya antara dia melakukan amal ibadah di tengah halayak, disaksikan oleh orang banyak, dengan dia beribadah sendirian di rumahnya, tak ada satupun orang yang melihat. Tidak ada bedanya antara dia berinfak dengan diumumkan bahwasanya dia telah berinfak, ataupun dia berinfak tanpa seorang pun mengenal siapa yang telah berinfak. Tidak ada beda. Karena tujuan dia melakukan perbuatan baik hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna ihsan, makna berbuat baik yang sempurna. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, adapun orang munafik jama isaatan wa amna. Ya, adapun orang munafik maka dia menggabungkan adalah perbuatan buruk dan merasa aman. Jadi kalau kita katakan orang beriman itu menggabungkan antara berbuat baik dan rasa khawatir, rasa cemas, syafaqah di sana. Ya, rasa takut, khawatir, ya. Adapun orang munafik menggabungkan antara perbuatan buruk dengan rasa aman. Orang-orang kafir mereka merasa aman. Makanya orang kafir itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kenapa? Karena mereka merasa aman. Yang penting manusia tahu bahwasanya dia muslim, walaupun di dalam hatinya dia sangat benci dengan Islam.
Mereka selalu merasa aman. Summa tala al-Hasan, kemudian Hasan al-Basri membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memiliki rasa takut kepada Tuhannya, musyfiqun, betul-betul khawatir, betul-betul cemas, ya. Wa khasyatullah, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, innama tatahaqqaqu bi ma'rifati asma'illahil husna. Timbul pertanyaan, bagaimana agar kita mampu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Razak memberikan kunci agar kita dapat menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, innama tatahaqqaqu bi ma'rifati asma'illahil husna wa sifatihil ula. Kita akan memiliki rasa takut kepada Allah ketika kita betul-betul mengenal, betul-betul mengetahui nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita belajar, berusaha untuk mengenali dan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, adapun yang kedua, wa ta'ammulu fi ayatillahil kauniyati wasyar'iyyah. Yang kedua, agar kita mendapatkan rasa takut kepada Allah, hendaklah kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ataupun yang ada di sekitar kita berupa makhluk-makhluknya. Bicara yang kedua. Kemudian beliau mengatakan, fakullama kana al-'abdu a'zama ma'rifatan billah. Setiap kali seorang hamba makin besar pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, kana a'zama khasyatan lahu, maka rasa takutnya pun makin besar. Ketika kita mungkin banyak lupa dan lalai dari memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu At-Tawwab Ar-Rahim, yang Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Al-Ghafurul Wadud, yang Maha mengampuni dan Maha Penyayang. Itu yang kita tahu. Namun kita lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat-sifat yang mengerikan, menjadi ancaman untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, syadidul iqab. Sesungguhnya azab Allah itu begitu keras. Syadidun alim, keras lagi sakit. Itu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Azabun alim, azabun syadid, azab yang pedih, azab yang sangat keras. Kita suka lalai. Syadidul intiqam, Allah Subhanahu wa taala itu maha keras balasannya. Sari'ul hisab, Allah itu maha cepat menghitung dan menghisap perbuatan seorang hamba. Kita suka lupa. Maka ketika kita makin mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya hamba-hambaku, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya hamba-hambaku, atau sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah para ulama. Apa yang dimaksud ulama? Orang-orang yang mengenal nama-namanya. Bukan hanya stempel dan cap sebagai ulama, bukan hanya cap dan stempel sebagai kiai, bukan hanya cap stempel sebagai tokoh agama, bukan. Namun orang yang betul-betul mengerti dan memahami nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang tinggi. Itulah ulama.
Maka ulama itu terlihat dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu terlihat dari bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu terlihat dari keinginannya untuk terus menambah ilmunya. Ulama itu terlihat dari makin berlepasnya dari keinginan untuk memenuhi dirinya dengan perkara dunia. Ulama itu dikenal dari rasa dia lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Itulah sejatinya ulama. Bukan ulama yang hanya diberikan gelar oleh masyarakat. Ketika seseorang hanya mampu untuk berdakwah, mengucapkan 1-2 kata yang memotivasi, maka masyarakat tiba-tiba menyebut dan menamai mereka sebagai ulama. Bukan. Ulama yang betul-betul ulama adalah orang-orang yang memahami agama Allah, orang-orang yang betul-betul memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Kemudian beliau mengatakan, wa ammat taqwa, adapun masalah takwa, fahiya jima'u kulli khairin lil 'abdi, sesungguhnya takwa itu merupakan poros inti kumpulan dari segala kebaikan untuk seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba ingin kebaikan, maka hendaklah dia bertakwa. Wahia sababun azibun lin najah, dan takwa juga merupakan sebab yang agung agar kita bisa selamat di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 61. Allah berfirman, wa yunajjillahu alladzina taqau bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yunajjillahu, Allah menyelamatkan alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa, bimafazatihim, dengan kemenangan mereka, la yamassuhumus su', mereka tidak akan pernah disentuh dengan keburukan, walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 18, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 53, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan dahulu mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wa taqwa fil asl, kemudian beliau menjelaskan makna takwa. Beliau mengatakan takwa bila dilihat dari makna aslinya, ma'khuzatun minal wiqayah, diambil dari sebuah susunan kata, yaitu wiqayah. Waqayaki wiqayatun. Yang dimaksud dengan wiqayah adalah tameng, pembatas, benteng. Itulah wiqayah. Makanya para ulama menjelaskan, antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Takwa itu adalah engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah tameng yang membatasi. Itulah takwa. Kemudian beliau mengatakan, wa min ahsani ma urifat bihi qaulu Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Dan dari definisi takwa yang paling bagus, selama ini kita sudah mengenal makna takwa yang sering disampaikan oleh khatib Jumat. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu makna takwa. Namun beliau mengatakan ada definisi takwa yang paling bagus, yaitu definisi takwa yang disampaikan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu Talq ibn Habib. Itu namanya. Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ketika beliau ditanya tentang sif lana at-taqwa, jelaskan kepada kami tentang takwa, maka Talq ibn Habib pun berkata, at-taqwa, takwa adalah amalun bi ta'atillah. Amalan takwa itu adalah engkau beramal untuk ketaatan kepada Allah. Beramal untuk ketaatan kepada Allah. Roja'a rahmatillah, dengan penuh harap akan rahmat Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya tuntunan dari Allah. Kata beliau, takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah dengan penuh harap
mendapatkan rahmat Allah di atas cahaya dari Allah. Takwa juga beliau jelaskan tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah. Makhafata iqabillah, karena engkau takut hukuman dari Allah. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Maka apa yang membedakan antara definisi takwa yang biasa dengan definisi takwa yang disampaikan oleh Talq ibn Habib? Adapun definisi takwa yang selama ini kita kenal, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini masih terlalu umum. Namun definisi yang disampaikan oleh Talq ibn Habib adalah kita taat kepada Allah dengan penuh harap rahmat Allah. Karena sebagian orang beribadah tanpa mengharapkan balasan dari Allah, dan ini merupakan sebuah kekurangan dalam ibadah. Orang beribadah itu harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah karena dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama rasa cinta. Yang kedua rasa harap. Dan yang ketiga rasa takut. Inilah rukun ibadah. Tidak akan sempurna ibadah seseorang kalau tidak terpenuhi 3 rukun ini. Dia harus didasari oleh rasa cinta kepada Allah. Demikian juga dia harus berharap akan pahala dan kebaikan yang Allah janjikan untuk dirinya. Dan dia juga harus takut terhadap ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang tidak mau taat kepadanya. Demikian juga yang membedakan definisi ini dengan definisi yang lain adalah Talq ibn Habib mengatakan di atas cahaya dari Allah. Yang dimaksud cahaya di sini adalah ilmu. Adalah ilmu. Jadi takwa itu tidak akan pernah terwujud dengan sempurna kecuali dilaksanakan di atas ilmu. Betapa banyak orang mengatasnamakan takwa, namun dia melaksanakan takwa tanpa ilmu, maka dia tersesat dengan ketersesatan yang sangat jauh. Dia ingin keselamatan, namun dia malah melaksanakan perkara yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak hanya tidak mendapatkan keselamatan, bahkan dia terjerembab dalam kebinasaan. Maka inilah definisi terbaik bahwasanya orang beribadah, takwa itu adalah beribadah kepada Allah dengan penuh harap akan rahmatnya di atas ilmu dari Allah. Demikian juga meninggalkan maksiat karena takut hukuman dari Allah di atas ilmu dari Allah. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan wala syakka anna man adda faraidul Islam, maka tidak diragukan lagi siapa saja yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam dan kewajiban-kewajiban dalam beragama dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dari dosa-dosa dan maksiat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang telah selamat, orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau mengatakan waqad shahha an Jabir ibn Abdullah, dan telah benar, telah tetap perkataan dari Jabir ibn Abdullah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, anna Nu'mana ibn Qawqal, ada seorang yang bernama Nu'man ibn Qawqal, termasuk dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu. Nu'man ibn Qawqal pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nu'man ibn Qawqal bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu idza shallaitul maktubah, kalau aku melaksanakan salat wajib, wa haramtul harama, aku mengharamkan yang haram, maksudnya aku tinggalkan, aku tahu ini perkara haram, maka aku haramkan untuk diriku melaksanakannya. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, maksudnya aku tahu ini halal, maka aku akan perjuangkan untuk melaksanakannya. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga?" Jadi seorang sahabat An-Nu'man ibn Qawqal bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku sholat wajib, aku meninggalkan perkara-perkara yang haram, aku hanya melaksanakan perkara-perkara yang halal,
apakah ketika aku melaksanakan 3 perkara ini aku dapat masuk surga? Apa kata Nabi? Naam. Kata Nabi, iya, engkau bisa masuk surga. Inilah yang dikenal dengan takwa. Inilah yang dikenal dengan takwa. Fakullu man jahada nafsahu wa sabbaraha. Maka siapa saja yang berjuang menghadapi hawa nafsunya dan memaksa jiwanya untuk bersabar ala fi'lil wajibat, untuk melaksanakan semua kewajiban, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, fa innallaha sayunjihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya, wa yahdihi, dan akan memberikannya petunjuk, ila sawa'is sirat, menuju jalan yang lurus. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan beri petunjuk kepada jalan kami tersebut. Siapa saja yang berjuang di jalan kami, maka kami akan beri petunjuk kepada jalan kami tersebut. Kita ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lahir ke muka bumi dalam kondisi tidak memiliki ilmu. Kita lahir ke muka bumi dalam kondisi lemah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi lemah dan tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri kita perangkat, sarana agar kita dapat meraih ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kita mampu mencari ilmu, yang dengan ilmu tersebut kita dapat menerapkan dan mengaplikasikan tujuan kehidupan kita, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa hadza, dan ini al-fi'lu, perbuatan, lil ma'muri, untuk kita diperintahkan, wa tarki lil mahdhuri, dan meninggalkan semua yang diperingatkan. La budda an yakuna ala nurin wa ilmin. Beliau mengatakan kita melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, itu semua harus dilakukan di atas ilmu, di atas cahaya. Maka kita yang penting berjuang terlebih dahulu jamaah sekalian. Kita berjuang, mantapkan niat kita dulu. Kita hidup di dunia untuk menerapkan, mengaplikasikan, mewujudkan hakikat penciptaan kita, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, kita berjuang, kita langkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun kita sampai kita paham. Sebuah kisah beberapa hari yang lalu, pekan lalu, Jumat pekan lalu, di pagi hari kami keluar dari rumah, bertemulah dengan seorang bapak-bapak parubaya, sudah 50 tahun lebih. Kemudian beliau ngajak salaman, beliau di atas motornya, dia ngajak salaman, beliau cerita, Pak Ustadz, saya ini ikut pengajian, gak ada yang ngajak, gak ada yang ngajak. Awalnya saya sholat di Masjid Islamic Center, tapi saya agak aneh dengan praktek ibadah di sana. Sudah azan, kemudian sholat sunnah, tapi belum qomat. Saya tunggu kok lama sekali, kok nggak ada gitu. Akhirnya saya tanya, kenapa belum qomat? Oh, kita sudah ada imam tetap, sebentar lagi dia datang, nanti kita qomat kalau dia datang. Tak lama datang imam tersebut yang azan qomat, kemudian ditegakkan sholat. Allah Subhanahu wa taala ingin beri petunjuk, maka dia katakan, oh berarti
amalia saya selama ini itu benar atau tidak ya katanya. Karena yang beliau tahu di masjid-masjid yang ada, siapapun yang ada di masjid, kalau qomat ya qomat, siapa aja boleh jadi imam. Itu pikiran beliau. Maka akhirnya beliau ingin hadir. Dia duduk di masjid itu, ternyata setelah sholat ada pengajian. Beliau ikut. Dia dengarkan, dia simak. Besoknya datang lagi, besoknya datang lagi, besoknya datang lagi. Akhirnya beliau ketagihan. Yang kami tahu dari Senin sampai Ahad beliau selalu hadir pengajian. Udah tua, udah sepuh. Jadi kita yang penting punya niat dulu jamaah sekalian. Punya niat untuk berbekal. Beliau bilang dengan saya, Pak Ustadz, saya ini sudah tua, mau apa lagi hidup di dunia ini? Sebentar lagi saya mati. Saya belum punya ilmu agama. Saya tidak paham banyak tentang agama ini. Nanti kalau saya ditanya Allah, saya mau jawab apa Pak Ustadz? Makanya saya selalu hadir. Walaupun saya juga tidak bisa paham semua, tapi minimal nanti kalau Allah tanya, ya Allah, aku telah berusaha, aku sudah hadir pengajian, namun inilah pemahamanku yang dapat aku laksanakan. Ini luar biasa bagi kami pribadi, ini betul-betul menggugah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk itu tidak pilih-pilih ya mas sekalian. Beliau kalau dari strata ekonomi, beliau hanya seorang security. Bukan security di perusahaan terkenal, enggak. Beliau hanya seorang satpam di sebuah toko kelontong di Pasar Prabu Muli. Dapat dibayangkan kalau dari stratanya, ya. Beliau tidak pernah pakai baju seragam security, ada Gada Pratama, enggak pernah. Cuman bagi baju safari. Dia berada di toko dari pagi sampai sore. Itu aja kerjanya. Sore-sore sebelum dia pulang ke rumah, dia pengajian dulu. Saya pengajian dulu Pak Ustadz, baru saya pulang ke rumah. Allah ingin beri petunjuk jemaah sekalian. Kalau masalah dunia mungkin beliau nggak punya masalah dunia, ya. Beliau pengen umroh saja sepertinya mimpi. Ya mungkinlah kalau tanah saya kena lewat jalan tol katanya, mungkin saya bisa umroh katanya. Tapi kalau nggak kena jalan tol, nggak tahu dari mana bisa umroh katanya. Apalagi haji Pak Ustadz katanya. Terus saya bilang, yang penting niat dulu Pak. Betapa banyak orang nggak punya harta bisa berangkat kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iyalah, bismillah katanya gitu. Jadi yang penting kita semangat dulu jemaah sekalian. Hadir pengajian, jemput hidayah itu. Tapi kalau kita malas-malasan, umur kita makin bertambah, kita nggak mau nambah ilmu agama, kita mau jawab apa nanti di hadapan Allah? Allah akan tanya dengan kita. Ada 4 pertanyaan di padang mahsyar yang kita tidak akan pernah pergi dari pertanyaan itu. Allah akan bertanya tentang umur, untuk apa kita habiskan. Allah akan bertanya tentang masa muda, untuk apa kita gunakan. Allah akan bertanya tentang ilmu, untuk apa kita amalkan. Dan Allah akan bertanya tentang harta, dari mana kita dapat, kemana kita belanjakan. Maka beruntunglah bagi kita yang kita dapati harta kita dari yang halal walaupun sedikit. Kemudian kita bisa belanjakan di jalan yang benar, walaupun itu hanya sebagian kecil yang dapat kita bagikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, liya'rifal abdu ma yattaqi, dengan ilmu tersebut seorang hamba dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari perkara kami. Ma kunta tadri mal kitab, engkau dahulu wahai Muhammad sama sekali tidak mengerti Alkitab. Engkau itu tidak paham Al-Quran wahai Muhammad. Walal iman, engkau juga tidak mengerti apa yang dimaksud iman. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu nuran, kami yang jadikan pada dirimu ada cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kami beri petunjuk dengan cahaya tersebut siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh memvonis diri kita apalagi orang lain.
Kalau aku cak inilah, memanglah dari dulu cak ini jauh dari agama, ya sudah. Kalau jauh dari agama sudah, mau gimana lagi? Ya, kalau Allah berkehendak nanti Allah masukkan surga. Kalau enggak ya sudah, mau kemana lagi? Neraka itulah kami ini, tidak boleh. Itu adalah ucapan orang yang berputus asa, dan tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Kalau kita melihat kondisi kita sekarang belum ideal, umur makin bertambah, bekal agama masih sedikit, mari kita berjuang. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh seorang ulama, Fudail ibn Iyad. Fudail pernah berkata, kita bertemu dengan bapak-bapak tua. Fudail bertanya, "Pak, berapa umurnya?" Kata bapak itu, "Umurku 60 tahun." Kata Fudail, "Wah, sudah 60 tahun bapak berjalan, sebentar lagi sampai tujuan." Maksudnya wafat. Sudah 60 tahun bapak berjalan menuju Allah, sebentar lagi bapak sampai, maksudnya meninggal. Maka mendengar ucapan tersebut, sang bapak mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ketika bapak itu mengucapkan kalimat innalillah, Fudail bertanya, "Pak, sudah paham belum apa makna dari innalillah?" Kata bapak itu, wahai Fudail, jelaskan apa maknanya." Maka Fudail mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya adalah sesungguhnya kita ini semua adalah hamba milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kemudian Fudail mengatakan, siapapun yang yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, maka dia harus yakin dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang yakin dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang yakin dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mempersiapkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Mendengar ucapan Fudail, sang bapak makin bersedih. Teringatlah 60 tahun masa hidupnya, betapa banyak kelalaian dari kewajiban yang dia tidak laksanakan, betapa banyak perkara dosa dan maksiat yang dilakukan. Sambil bersedih, sang bapak pun bertanya kepada Fudail, "Malhilah ya Fudail, kalau begitu gimana solusinya wahai Fudail? Umurku tinggal sedikit, bagaimana solusinya?" Maka Fudail mengatakan, "Solusinya gampang, Pak." Sang bapak mengatakan, "Gampang gimana gampang wahai Fudail? Jelaskan. Kapan lagi? Jelaskan sekarang." Kata Fudail, "Tuhsin ma baqi yaghfir laka ma madha wa ma baqi." Kata Fudail bin Iyad, "Wahai bapak, berjuanglah untuk selalu melakukan amalan-amalan kebajikan di sisa umur. Semoga keburukan yang dulu Allah akan ampuni, demikian juga yang akan datang. Tapi Pak, wa in asakta, tapi kalau engkau tetap melakukan keburukan, tidak berusaha untuk merubah diri untuk melakukan kebaikan, engkau akan diazab oleh Allah atas dosa yang dulu dan dosa yang akan datang." Jemaah sekalian, ketika kita melihat kondisi kita belum ideal, yuk kita perbaiki diri kita. Adapun masa lalu, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampuni, dan semoga dengan amal baik di sisa umur kita Allah tutupi keburukan-keburukan kita dan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan sebuah ungkapan dari seorang ulama, Bakar ibn Khunais. Bakar ibn Khunais rahimahullahu taala mengatakan, "Kaifa yakunu muttaqiyan ma la yadri ma yattaqi." Bagaimana seseorang mengaku dirinya bertakwa sedangkan dia tidak memiliki ilmu apa yang harus ia lakukan agar ia mampu bertakwa. Maksudnya belajar. Tidak akan pernah kita mencapai takwa kalau kita tidak mampu memiliki ilmu. Maka ilmu merupakan perkara yang sangat penting agar kita dapat takut kepada Allah dan dapat bertakwa kepadanya. Inilah yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf.
Kepada Allah kami mohon ampun. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, membimbing kita hamba-hamba yang mendengarkan ucapan dan mampu mengamalkan yang terbaik dari ucapan tersebut. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innahu waliyyu zalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.